Acara ini dipersembahkan oleh Pemirsa, saya tidak merayakan hari Natal, tetapi saya ingin ikut membagikan sukacita Natal lewat 2 menu spesial hari ini. Hari ini saya membagi resep putu ayu untuk menjadi pilihan pada saat hari spesial karena putu ayu itu warnanya hijau dan di atasnya itu ada kelapa yang berwarna putih. Seperti pohon Natal yang hijau dan bersalju. Bakmi itu merupakan kesukaan setiap orang. Mie dengan tekstur lembut ini dipadukan dengan tumisan kaki jamur, jamur hyoko, dengan topping chashu vegetarian yang bagus ini membuat kita yang melihatnya ingin mencobanya dan memakannya. Halo pemirsa, kembali bertemu dengan saya Mama Iin di Dapur Mama. Saya akan memberikan 2 menu spesial yang akan dinikmati pada hari Natal. Menu saya ini adalah perpaduan antara kue tradisional Indonesia dan Chinese food. Tidak usah berlama-lama, saya akan mengajak Anda untuk memasak di Dapur Mama Iin. Pemirsa, di edisi Natal kali ini saya akan membagikan resep kue tradisional Indonesia, yaitu putu ayu. Sekarang saya akan mulai menimbang tepung. Tepung saya yang gunakan kali ini adalah seberat 400 gram. 400 gram yang kita pakai ini akan menghasilkan kurang lebih 40-50 buah kue putu ayu. Baking powder dimasukkan ke dalam tepung terigu sekarang supaya kita tidak lupa untuk memasukkan baking powder di langkah selanjutnya. Tepung dengan kadar gluten sedang akan menghasilkan tekstur kue yang lembut dan tidak kenyal. Sebelum kita mengukus kelapa, pertama saya akan mengalas daun pisang di atas kukusan. Baru kita akan memasukkan kelapa parut ke atas daun. Jika kita mendapat kelapa parut yang jelek, hasil kukusan kue putu ayu ini akan sedikit kecoklatan. Kelapa parut yang kita kukus ini, kita taburkan sedikit garam. Kita menambahkan garam supaya ada rasa asin dan gurih dari kelapa. Kita akan mengukus kelapa parut ini kurang lebih 10 menit. Pemirsa, sekarang saya akan memecahkan telur. Telur yang saya pakai kali ini sebanyak 4 butir telur dan dipakai utuh, yaitu putih dan kuningnya semua dipakai. Selanjutnya kita akan menambahkan gula ke dalam telur.
Selanjutnya saya akan menambahkan SP ke dalam telur dan gula yang saya masukkan ke dalam wadah ini. SP yang saya gunakan sebanyak 1 sendok teh. Sekarang kita akan mulai mengocok telur dan gula. Setelah berbuih, berbusa, kita akan menambahkan gula sedikit demi sedikit. Gula saya masukkan sebagian terlebih dahulu supaya sewaktu mengocok gulanya itu tidak berterbangan. Pemirsa, jika adonan sudah mengembang seperti ini, kita bisa berhenti untuk mengocoknya. Adonan putu ayu yang bagus itu seperti yang tadi kita lihat, pada saat kita selesai mengaduk dengan mixer itu, dia sedikit bergelembung dan putih, warnanya putih. Selanjutnya, kita akan menyiapkan santan dan pasta pandan. Santan dari 1 butir kelapa ini akan ditambahkan dengan air hingga 400 ml. Lalu kita akan menambahkan pandan pasta ke dalam santan tersebut. Biasanya saya akan menambahkan pasta pandan sebanyak 1 sendok teh. Air santan ini kurang hijau, kita bisa menambahkan sedikit lagi pasta pandan. Langkah selanjutnya saya akan menambahkan tepung sedikit demi sedikit ke dalam adonan telur. Sambil diayak ya pemirsa. Selanjutnya ditambahkan sedikit santan ke dalam adonan. Lalu kita mulai mengocoknya. Mengocok dengan whisk ini harus searah, tidak boleh asal-asal dikocok ya. Jika kita mengocoknya sembarangan, hasil kue akan bantet dan tidak enak. Pemirsa, selanjutnya kita akan membuka kelapa yang telah kita kukus selama 10 menit ini. Kita akan menambahkan tepung maizena ke dalam kelapa. Kita menambahkan tepung maizena ke dalam kelapa ini supaya ketika kita kukus, kelapanya akan menyatu dan tidak hancur. Kita terus mengaduk ini supaya tepung maizenanya ini tercampur dengan kelapa dengan baik. Setelah saya mengaduk kelapa dengan tepung maizena, selanjutnya saya akan mengoles cetakan dengan minyak goreng. Kita mulai mengambil sedikit kelapa. Lalu kita tekan-tekan ke dalam cetakan. Usahakan kelapa parut itu yang kita gunakan tidak melebihi setengah bagian cetakan, supaya hasilnya lebih bagus dan lebih manis kelihatannya. Langkah selanjutnya, putu ayu ini siap untuk dikukus. Bagi pemirsa yang tidak punya steamer di rumah, saya mau membagi tips, yaitu
Kita bisa menggunakan kukusan untuk mengukus kue putu ayu ini. Dengan catatan kita harus membungkus tutup kukusan dengan kain. Pemirsa, setelah 10 menit kita akan mengangkat adonan kue yang telah matang. Pemirsa, ini ya hasil kukusan putu ayu ini. Kita angkat. Bisa dilihat ya. Hasilnya cantik dan mengembang. Pemirsa bisa lihat, adonannya tidak menempel karena telah diolesi dengan minyak goreng. Nah pemirsa, lihatlah hasil kukusan kue putu ayu yang telah saya kukus ini. Sekarang kita akan menata kue putu ayu ini. Biasanya Natal itu identik dengan salju dan pohon Natal dengan hiasan berwarna-warni seperti merah dan hijau. Pemirsa, inilah kue putu ayu buatan saya. Masih ada satu menu lagi yang akan saya berikan, yaitu bakmi jamur ala HK. Jadi jangan kemana-mana.